Akhirnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya, Bapak, anak-anakku sekalian, karena suaranya tidak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Yang memimpin doa pada pagi hari ini saya kembalikan kepada kelasnya, yaitu Pak Nasrullah. Silakan baca doa dulu Pak sebelum kita belajar. Mana doanya Ibu? Pakai doa sendiri aja Pak. Yang biasa kita laksanakan setiap pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu kembali ya anak-anak sekalian. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam, mari Ibu akan mengabsen satu persatu. Kira-kira yang tidak hadir pada pagi hari ini siapa ya? Leha Bu. Leha. Terus siapa lagi? Bu Hima. Ya. Jadi yang lainnya hadir semua ya, selain yang 2 orang. Ada enggak keterangannya sakit apa atau bagaimana? Informasi dari orang tuanya bagaimana? Leha izin Bu. Leha izin Bu. Bersama keluarga. Oke. Sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW melalui lagu supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan pada hari ini, yaitu kita selawat Allahul Kafi ya. Sekarang kita sama-sama menyanyikan salawat yaitu Allahul Kafi. Bisa Pak? Bisa ya? Bisa Bu. Bisa Bu. 1, 2, 3. Allahul Kafi Rabbuna Kafi Qasadana Kafi Wajadana Kafi Likril Kafi Kafana Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita berikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang pengenalan Asmaul Husna. Mungkin di antara anak-anakku sekalian mungkin sering mengenal ya, mendengarkan Asmaul Husna dimanapun kita berada. Kadang kita mendengarkan lagu-lagunya di dalam perjalanan, ataupun di rumah, ataupun di masjid. Jadi Asmaul Husna itu sangat banyak, artinya 99 nama-nama Allah yang baik. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami pengertian Asmaul Husna, menghafal beberapa nama Asmaul Husna beserta isi artinya, mengaplikasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya mari kita tepuk anak soleh dulu ya. Ya Bu. Bisa mengikuti tepuk anak soleh? Bisa Bu. Oke.
Tepuk anak soleh. Anak Anak soleh. soleh. Rajin Rajin sholat. Rajin sholat. Rajin ngaji. Rajin ngaji. Orang Orang tua dihormati. dihormati. Cinta Cinta Islam Islam sampai mati. sampai mati. La La ilaha ilaha illallah illallah Muhammadan Rasulullah. Islam. Islam. Yes. Islam. Ya. Ya, oke. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi yaitu pengertian Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. 2, Asmaul Husna itu terdiri dari berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99 Bu. 99. Yang mencerminkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nah, itu pengertian Asmaul Husna. Selanjutnya, pentingnya memahami Asmaul Husna. Oke, Bu, Fauzia, kalau Enggak, Bu. membaca nomor 1. Baca Bu ya. Oke Bu. Ya, 1. silakan. Mengenal sifat-sifat Allah akan meningkatkan keimanan kita. 2 juga Bu. Oke, sekarang Oh ya. Nasrullah nomor 2. Memahami Asmaul Husna membantu kita berperilaku lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Oke, 3. Agus. Agus, kemana? Nomor 3 dibaca. Agus keluar, Bu. Ya, tidur Bu. Tidur ya? Tidur. Di belakang dia. Diganti dengan Zinia. Nah, Nomor 3. Ya. Baik, Bu. Menggunakan Asmaul Husna dalam doa dan zikir memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima Bu. kasih. Ya. Oke, pentingnya memahami Asmaul Husna yaitu mengenal sifat-sifat Allah akan meningkatkan keimanan kita. Jadi, siapa yang bisa menjelaskan nomor 2 ini? Silahkan Lili. Nomor 2 ini silahkan dijelaskan apa yang dimaksud nomor 2 ini. Memahami Asmaul Husna membantu kita berperilaku lebih baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Artinya kalau kita tahu artinya Asmaul Husna, kita bisa melakukan perilaku kita sesuai dengan Asmaul Husna, Bu. Ya. Oke, jawabannya PTAIS, bagus. Bu, PTAIS. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan nomor 3 tanpa Ibu nunjuk orangnya? Siapa yang mau? Siapa yang berani? Ayo. Bu Aisyah, silakan jelaskan nomor 3 apa maksudnya? Halo, Aisyah. Kemana Aisyah? Sebentar, saya mengulang lagi. Oke. Menurut saya, Ya. dalam berdoa kita dianjurkan untuk memperbanyak menyebut asma Allah. Ya. Dari 99 nama, maka barangkali ada beberapa yang terkhusus kita sebut diulang-ulang karena mungkin terkait dengan kita panjangkan. Contoh misalnya kita meminta keluasan rezeki ya Fatah ya Rozak. Jadi diawali dengan puji-pujian, memuji Allah, kemudian Asmaul Husna, kemudian doa yang dibaca, maka diharapkan hubungan spiritual kita kepada Allah itu semakin kuat dan kita yakin Allah pasti akan kabulkan doa kita. Jawabannya sangat baik dan bermanfaat. Ibu sekarang
kita pindah ke hafalan Asmaul Husna ya. Nah, di sini ada Al-Qawiyyu yang maha kuat. Terus yang kedua Al-Qayyu yang maha berdiri sendiri. Selanjutnya Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Selanjutnya Al-Mumit yang maha mematikan. Yang kelima Al-Ba'is yang maha membangkitkan. Jadi hafalan Asmaul Husna ini sebenarnya kesimpulannya ada 99 yang pelajari hari ini ada di ibu kasih suatu permainan ya, mainan. Kalau ada kata tepuk berarti tepuk Ya Bu. kalau ada yang tidak ada kata tepuk berarti tepuk yang salah. Dia akan menjawab dan dia akan menghafal lima Asmaul Husna ini ya. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik dan fokus. Ibu akan mulai dengan tepuk satu. Ayo, siapa yang salah ini? Saya tepuk Bu. Tepuk. Yang tidak tepuk siapa? Lima. Saya tepuk Bu. Agus tidak tepuk. Oh, berarti Agus kan di dua kali. Berarti semuanya benar. Sekarang tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tiga. Nah, ada yang salah nggak? Tiga. Pakai tepuk. Berarti yang salah Bu Aisyah lagi. Ya, saya yang salah. Saya kira 3 itu ditepuk. Tidak, karena tidak ada kata tepuk. Jadi Saya Bu tadi Aisyah tepuk juga, silakan Bu. menghafal 5 Asmaul Husna yang ada yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Ibu izin ke belakang bolehkah? Silakan. Kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qawiyyu Al-Qayyum Al-Muhyi Al-Mumit Al-Ba'is. Ya, terima kasih. Nah, jadi kita kenakan hukuman yang salah dalam menepuk atau tidak menepuk ya. Oke, selanjutnya beberapa nama dalam Asmaul Husna. 1. Al-Qawiyyu, Allah Maha sumber segala kekuatan, tidak ada yang lebih kuat darinya. Maksudnya Allah itu Maha kuat. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk makhluknya ya. Kalau manusia itu mempunyai kekuatan yang terbatas. Nah, contohnya ketika manusia masih muda, nah dia masih kuat, tapi ketika tanpa menua itu maka kekuatannya itu berkurang ya. Nah, jadi kekuatan manusia itu tidak sempurna. Yang maha sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor 2, Al-Qayyum, Allah tanpa bergantung kepada siapapun. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Nah, jadi Allah itu tidak butuh dengan bantuan orang lain atau siapapun makhluknya yang ada di muka bumi ini. Nomor 3, Al-Muhyi. Al-Muhyi Allah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu di alam semesta ini. Ya, jadi Allah itu memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang keempat yaitu Al-Mumit. Al-Mumit itu Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian setiap makhluknya. Jadi Allah itu menghidupkan dan mematikan ya. Jadi Allah itu mematikan siapapun makhluknya. Ketika sudah mencapai ajalnya, maka Allah akan mematikan makhluknya. Nomor 5, Al-Ba'is. Allah yang membangkitkan manusia dari kematian dan membangkitkan kesadaran spiritual dalam hati. Oke. Selanjutnya, penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari.
Eh, tolong Bu Fauzia Iya, Bu. dibaca nomor 1 sampai nomor 5, silahkan. Baik, Bu. Al-Qawiyu, sabar, saling tolong-menolong, tidak sombong. Al-Qayyum, hidup mandiri, berlomba melakukan kebaikan. Al-Muhyi, selalu berdoa dan berusaha menjauhi hal maksiat. Al-Mumit, rajin beribadah, menaati larangan Allah. Al-Ba'id, memiliki semangat, tidak larut dalam kesedihan, Bu. Sudah, Bu. Jadi penerapan Asmaul Husna yang dalam kehidupan sehari-hari ini tentu kita yang pertama itu saling tolong menolong ya, sabar dan tidak sombong. Artinya kita sabar menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita, ya. Yang kedua, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Ketika kita melihat teman kita di dalam satu sekolahan, contohnya teman kita tidak bawa sangu, yang satunya membawa uang, tidak ada salahnya kita berbagi kepada teman yang tidak punya uang atau berbagi makanan. Yang selanjutnya tidak sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada, karena yang sombong itu hanyalah Allah, kita tidak bisa sombong, ya. Selanjutnya hidup mandiri. Jadi manusia itu, Allah itu maha hidup mandiri. Dia tidak akan dibantu oleh siapapun, ya, karena dia maha segalanya dan maha kuat. Berlomba melakukan berkebaikan. Apa maksudnya berlomba melakukan kebaikan di sini ya? Nggak ada, Bu, Bu giniannya. Lili, berlomba melakukan kebaikan contohnya seperti apa? Contohnya berlomba-lomba dalam bersedekah, berlomba-lomba dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ya, betul. Jadi berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi kalau kita iri sama seseorang, jangan iri kepada orang. Lebih baik kita mengiri ke orang apabila orang lebih baik kebaikannya daripada kita, ya. Selanjutnya selalu berdoa dan berusaha menjauhi hal maksiat. Berdoa itu bagaimana? Berusaha itu bagaimana? Tidak mungkin kita berusaha tidak berdoa ya, karena harus seiring adanya doa dan berusaha. Terus menjauhi hal maksiat. Tapi itu menjauhi hal maksiat, tidak melakukan kesalahan. Ya. Selanjutnya Al-Mumit, rajin beribadah dan menaati larangan Allah. Jadi kita itu rajin-rajin beribadah kepada Allah untuk masa depan kita di akhirat nanti, ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, mungkin kebaikan itu kita berbagi ke orang, ya. Kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Sekecil apapun itu akan kembali kepada diri sendiri. Mentaati larangan Allah. Terus Al-Bais memiliki semangat tidak larut dalam kesedihan. Jadi harus kita selalu semangat dalam berbuat kebaikan atau beramal soleh dan tidak larut dalam kesedihan, karena setiap manusia itu dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan ataupun masalah. Selanjutnya, Ibu akan menugaskan kelompok pembuatan tulisan kaligrafi ya. Nah, adapun alatnya kemarin Ibu sudah sampaikan, apa sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini harus ada pensil tulis, penghapus, penggaris, alat warna, buku teks, bahannya itu kertas karton berwarna. Kemarin Ibu sudah bagikan kelompok ya. Kalau kemarin itu kelompoknya ada 5. Jadi setiap kelompok kertasnya berbeda-beda ya. Yang kelompok 1 warna hijau, kelompok 2 warna biru, kelompok 3 warna apa kemarin? Warna pink. Kuning. Terus kelompok 4 warna pink.
Warna pink. Iya. Nah, kelompok 5 warna apa? Warna putih. Nah, jadi kalian sudah ada kelompoknya sebanyak 5 kelompok. Kalian nyiapkan kertasnya masing-masing per kelompok dan alat tulisnya. Dan kalian bikin kaligrafi sesuai dengan Asmaul Husna yang 5 tadi. Kelompok 1 Al-Qawiyyu. Kelompok 2 apa tadi? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Kelompok 3 apa? Al-Muhyi. Nah, kelompok 4 Al-Mumit. kelompok 5 Al-Basis. Nah, jadi kalian bikin kaligrafi sesuai dengan yang Asmaul Husna yang 5. Paham? Paham, Bu. Nah, waktunya tadi itu kelompok berapa, Bu? 30 menit. Waktunya 30 menit untuk menggambar. Bu, ada yang lupa itu, Bu, kelompok berapa, Bu? Tadi yang siapa tadi yang Hajar kelompok berapa, Bu? Agus kelompok 1. Saya Bu, saya berapa? Kelompoknya padahal sudah dibagi. Saya berapa Bu? Lupa. Ya, Bu Sinia 3. Sama Bu, saya juga lupa. Tadi ke kamar Tiga. mandi. 3 apa Bu? 3 itu apa? Al-Muhyi. 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 Nah, jadi kelompok 3 itu ada pada Zinia. Saya kelompok Jadi 2 ya, Bu. tolong bikin kaligrafi per kelompoknya masing-masing sesuai Asmaul Husna yang 5 itu ya. Jadi Ibu tunggu dari sekarang selama 30 menit diwarnai dengan baik. Paham ya? Ya, Bu. Bu, aku nggak bisa gambar gimana dong? Bukan gambar, itu kaligrafi, tulisan indah. Contohnya Bu, kan tadi ada di saya buku. kelompok berapa, Bu? Bu Lili kelompok 2. Al-Qayyum ya? Ya. Ih, nggak bisa Bu. Bu, saya sudah jadi, Bu, kelompok 2. Oke, yang sudah jadi silahkan diperlihatkan ke temannya bagaimana tulisan indah dari kelompok 1. Sudah diperlihatkan tata cara membuat tulisan kaligrafi. Bu, jelek-jelek boleh. Boleh. Tidak apa-apa, karena belajar menulis bahasa Arab itu Ya. apa-apa. Ya. Oke, kalau sudah diperlihatkan ke temannya, ini hasil kaligrafi dari kelompok ke kelompok. Jadi sekarang dikumpul ke Ibu ya. Ya, Bu. Dibawa ke meja Ibu di depan. Oke, Bu. Selesai. Oke. Oh, sudah. Oh, Ya. sudah. Ya, nanti Ibu nilai ya. Oke. Tuh. Bu, sudah, Bu. Tak kelihatan. Kelihatan ya, Bu? Cantik sekali. Punya saya jelek-jelek loh, Bu. Bagus, cantik. Dan bisa ikut lomba. Iya. Kelihatan ya, Bu? Iya. Ya. Ikut lomba dong Bu ya. Iya. Kelihatan Ikut lomba, ya. Bu. Ntar lagi ada lomba. Iya, betul. Sementara ada lagi ke lomba ya. Oke, terima kasih. Oke, sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang penuh makna dan sempurna. 2, memahami dan menghafal Asmaul Husna adalah bagian penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, mari kita praktikkan sifat-sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di sini penjelasan Ibu tentang Asmaul Husna. Semoga kedepannya lebih baik. Dan pertemuan berikutnya yaitu mungkin kita akan pindah ke bab 3 ya. Bab 3 tentang zakat hadiah itu ya. Jadi akan dipersiapkan untuk minggu depan. Mungkin sampai
ini pertemuan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.